Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi terkait dengan patologi dan patofisiologi. Ya, jadi kita akan belajar terkait dengan konsep dasar secara general terkait dengan patologi dan patofisiologi. Gitu, nggih. Nah, ini menjadi mata kuliah dasar di ilmu dasar keperawatan di semester genap ini gitu. Oke, baik, saya akan melanjutkan. Nah, apa saja sih yang harus saya pahami dari kuliah ini khususnya terkait dengan subtopik yaitu adalah tentang patologi dan patofisiologi. Yang pertama, mahasiswa nanti akan mengetahui terkait dengan definisi ya, patofisiologi, patologi klinik, etiologi, dan sebagainya. Jadi istilah-istilah yang ada dalam patologi dan patofisiologi. Kemudian juga hal-hal penting yang dipelajari pada patofisiologi, gitu ya. Tadi sudah saya sebutkan seperti etiologi penyakit, patogenesis penyakit, manifestasi penyakit, diagnosa, kondisi umum penyakit, dan sebagainya. Kemudian juga kita akan sedikit membahas tentang fisiologi sel dan kerusakan sel, gitu. Yang tentunya nanti ada kaitannya dengan patofisiologi. Oke, baik. Pertama, kita harus tahu dulu tentang definisi ya. Jadi apa itu patologi dan apa itu patofisiologi. Ya. Di sini disebutkan bahwa patofisiologi adalah cabang ilmu yang mempelajari perubahan atau kelainan fisiologi tubuh, gitu ya. Karena kalau patofisiologi, pato ini berarti kan kelainan ya. Kalau fisiologi kan adalah kondisi normalnya tubuh, gitu ya. Kalau patofisiologi berarti adanya kondisi perubahan atau kelainan pada kondisi normalnya tubuh yang biasanya disebabkan karena adanya suatu penyakit. Nah, itu adalah definisi dari patofisiologi gitu. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan yang patologi gitu ya. Nah, patologi itu apa? Ya. Jadi patologi adalah cabang ilmu yang mempelajari penyakit gitu ya. Nah, jadi kalau patologi ini ilmu yang mempelajari tentang penyakit. Nah, biasanya di patologi ini secara general dibagi menjadi dua ya. Jadi ada patologi anatomi dan patologi klinik gitu ya. Nah, patologi anatomi ini mempelajari apa? Yaitu tentang penyakit yang kaitannya dengan sel, organ, atau jaringan gitu ya. Nah, kalau yang hubungannya dengan klinik, patologi klinik yang biasanya apa? Yang mempelajari tentang sampel-sampel jaringannya gitu ya. Jadi cairan tubuh ya, kemudian potongan organ dan sebagainya gitu ya, potongan sel. Nah, itu adalah kaitannya dengan yang patologi klinik gitu. Nah, kalau kita buatkan secara garis besar ya rangkumannya untuk perbedaan antara patologi dan patofisiologi itu ada pada tabel berikut gitu ya. Yang pertama pada aspek ruang lingkup studi ya. Kalau patologi tadi saya sebutkan secara definisi saja sudah jelas bahwa dia fokusnya adalah tentang penyakitnya, mempelajari suatu penyakit itu. Nah, kalau di patofisiologi fokusnya adalah bagaimana penyakitnya itu nanti bisa mempengaruhi kondisi fisiologinya tubuh atau fungsi normalnya tubuh. Gitu ya. Nah, itu yang dipelajari di patofisiologi. Kemudian aspek tujuan studi, gitu ya. Kalau patologi itu menganalisis perubahan pada tingkat organisme, gitu ya. Kalau patologi. Kemudian kalau patofisiologi mengidentifikasi perubahan pada tingkat seluler dan molekuler, gitu ya. Jadi kalau di patofisiologi sampai dengan seluler dan molekuler. Kemudian untuk pendekatan studinya menggunakan pendekatan morfologi dan histologi gitu. Sementara kalau di patofisiologi menggunakan pendekatan fisiologi dan molekuler. Kemudian untuk fokus penanganan gitu ya, patologi ini biasanya kaitannya untuk diagnosa berdasarkan perubahan struktural organnya gitu ya, patologi. Tapi kalau patofisiologi yaitu penanganan berdasarkan perubahan fisiologisnya atau fungsi normalnya organnya. Gitu ya, itu adalah yang
patofisiologi. Penerapan ilmu bagaimana? Apa yang membedakan gitu ya? Nah, untuk patologi biasanya diterapkan pada proses diagnosa penyakit gitu ya. Sementara kalau patofisiologi nanti penerapannya adalah kaitannya dengan pengembangan terapi atau perawatan pasien gitu ya. Jadi kalau yang patologi untuk penegakan diagnosis, kalau patofisiologi lebih ke arah terapi atau tindakan yang diberikan untuk penyakit tersebut. Kemudian level analisisnya bagaimana? Kalau di level analisis yang patologis, dia adalah perubahan di makroskopis dan mikroskopis gitu. Sementara kalau di patofisiologis, perubahan pada tingkat molekuler dan seluler serta jaringan. Kemudian implementasi dalam praktik kedokteran dan keperawatan juga ya. Jadi kalau patologi ini adalah bidang patologi, kemudian anatomi dan patologi klinik ya. Jadi untuk menunjukkan atau mengangkat diagnosa medis ya. Itu juga nanti ada kaitannya dengan uh, menegakkan masalah keperawatan. Kalau patofisiologis yaitu kaitannya dengan bidang farmakologi dan terapi. Yang terapi-terapi ini bisa juga terapi mandiri di keperawatan. Oke, berikutnya hal-hal penting yang perlu dipelajari lagi tentang patofisiologi dan patologi. Ini ada istilah-istilah yang saya kira juga ini nanti akan sering muncul ya, khususnya di eh, terminologi ya kesehatan gitu ya. Itu misalkan di pelayanan kesehatan. Ada istilah yang disebut dengan etiologi penyakit. Nah, etiologi ya, etiologi ini didefinisikan seperti gambaran penyebab penyakit atau faktor yang menyebabkan penyakitnya atau faktor penyebab, gitu ya. Nah, ini yang perlu diidentifikasi faktor-faktor apa saja itu, gitu ya. Kalau patogenesis penyakit yaitu bagaimana perkembangan penyakitnya atau mekanisme terjadinya penyakitnya. Itu adalah patogenesis penyakit. Bisa juga didefinisikan sebagai perjalanan penyakitnya. Oke. Kemudian ada istilah lagi yang berikutnya manifestasi penyakit ya. Manifestasi penyakit atau manifestasi klinis itu adalah disebut juga dengan istilah simptom atau tanda gejala gitu ya. Jadi gejala penyakit ya bisa yang sifatnya objektif atau subjektif ya. Subjektif artinya yang dikeluhkan misalkan nyeri, saya mengeluh nyeri, sakit dan lain sebagainya gitu ya. Yang objektif ya kita bisa melihat observasi apakah memang menunjukkan ekspresi yang orang sakit ya, misalkan apalagi misalkan berkeringat gitu, misalkan berdebar-debar dan lain sebagainya. Nah, itu adalah yang sifatnya penilaiannya nanti bisa subjektif maupun juga objektif gitu. Kemudian istilah yang berikutnya adalah patologi klinis atau yang digunakan untuk menegakkan diagnosa medis gitu ya. Jadi pemeriksaan terhadap misalkan tadi cairan ya atau irisan-irisan organ dan sebagainya ya yang digunakan untuk menegakkan diagnosa. Kalau di ringkas ya dalam bentuk tabel berikut yang kaitannya dengan perbedaan antara etiologi dan patofisiologi gitu ya. Nah, jadi kenapa? Karena kadang-kadang ini juga sering uh, kebalik-balik ya mendefinisikannya, gitu ya. Etiologi tadi disebutkan sebagai sesuatu atau faktor yang menyebabkan penyakit, gitu ya. Sementara kalau di sini patofisiologi tadi didefinisikan adalah bagaimana mekanisme penyakit itu mempengaruhi fungsi tubuh, gitu ya. Jadi itulah definisinya, ya. Kemudian etiologi itu meliputi faktor lingkungan, genetik, ya, misalkan gaya hidup, lifestyle, ya, yang semuanya itu nanti mempengaruhi tubuh sehingga nanti sampai dengan terjadinya suatu penyakit, gitu. Sementara kalau patofisiologi, yaitu yang dilihat adalah bagaimana kemudian terjadi perubahan-perubahan biologi, seluler, dan molekuler yang dia berubah fungsi pada tubuh gitu ya, yang tentu saja berubah fungsi ini artinya adalah tidak sesuai dengan fungsi normalnya ya, itu adalah yang di patofisiologi. Nah, kalau di sini diberikan contoh di tabel ya antara etiologi dan patofisiologi supaya nanti bisa memberikan gambaran atau menjelaskan lebih rinci terkait dengan perbedaannya gitu ya. Misalkan di sini etiologi itu apa? Misalkan ya ada bakteri Streptococcus
yang menyebabkan infeksi tenggorokan dan radang amandel, misalkan begitu ya. Kalau patofisnya berarti apa? Ya infeksi bakteri menyebabkan peradangan amandel di tenggorokan, kemudian menyebabkan rasa sakit sehingga nanti di tenggorokan ini akan mengalami masalah menelan, ya, kemudian ada demam, ada nyeri dan sebagainya. Nah, itu ya. Jadi terlihat jelas bedanya ya. Yang etiologi adalah penyebabnya, di sini membahasnya bakteri, kemudian di patofisiologi menyebabkan bahwa bakteri itu menyebabkan apa pada tubuh sehingga tubuh mengalami masalah. Gitu ya. Nah, itu yang membedakan. Gitu ya. Misalkan lagi ada contohnya yaitu adalah penggunaan rokok dan paparan asbes menyebabkan kanker paru-paru. Gitu ya. Nah, itu adalah etiologinya ya. Jadi rokok dan juga paparan asbes. Kemudian patofisiologinya partikel yang dihirup ya, baik itu dari asap rokok atau asbes merusak DNA sel paru, memicu pertumbuhan sel tidak normal, akibatnya menjadi kanker. Gitu ya. Jadi lebih ke apa yang terganggu dari fungsi tubuh itu sebenarnya yang didefinisikan di patofisiologi. Contoh yang berikutnya juga sama ya. Contohnya adalah infeksi virus ya, HPV. Kemudian HPV menyebabkan apa pada tubuh sehingga terjadi apa pada tubuh. Itu ya. Jadi saya kira ini sudah cukup jelas. Oke, berikutnya itu ya. Nah, karena tadi kita juga patologi dan patofisiologi ini juga tidak bisa lepas dari sel ya, seluler ya, gitu. Terutama yang patofisiologi gitu ya, karena dia tadi melihat dari level seluler ya maupun molekuler. Tuh. Jadi kita harus sedikit membahas tentang sel gitu ya. Nah, di sini sel merupakan satuan dasar struktural dan fungsional terkecil dari suatu organisme ya. Fungsi dan struktur sel, setiap sel tubuh mempertahankan kehidupan melalui tugasnya untuk mengontrol seluruh aktivitas tubuh melalui makhluk hidup ya untuk tetap hidup gitu ya. Masih ingat bagian-bagian sel, apa saja fungsi masing-masing bagian tersebut gitu ya. Nah, itu nanti yang bisa dibaca lagi gitu ya, kaitannya dengan sel gitu. Nah, terus kemudian apa hubungannya sel dengan patofisiologi ya? Penyakit atau kelainan yang terjadi pada tubuh manusia ini diakibatkan karena cedera sel. Ya, tadi ya disebutkan contohnya apa tadi? Misalkan tadi bakteri Streptococcus ya yang ada di tenggorokan kemudian membengkak, merusak sel di sana sehingga terjadi radang dan sebagainya atau tadi atau paparan asap rokok dan juga asbes misalkan dia merusak sel paru-paru dan sebagainya. Nah, itu jadi intinya yang uh, sumber masalahnya adalah yang pertama terganggu adalah kaitannya dengan sel gitu ya sehingga ada hubungan yang sangat erat di sana ya antara sel dan juga patofisiologi. Kemudian akibat suatu serangan pada sebuah sel tidak selalu mengakibatkan gangguan fungsi. Kenapa? Karena pada kenyataannya terdapat mekanisme adaptasi di tubuh, gitu ya, di level seluler, gitu ya, sehingga adaptasi ini biasanya ada tahapannya ya, gitu ya. Jadi tahapan seluler tidak melulu kemudian sel diserang kemudian menjadi suatu penyakit tidak, gitu ya. Karena sebenarnya sel juga dilengkapi dengan kemampuan beradaptasi, gitu ya. Nah, apa saja 4 tahapan adaptasi sel ini ya? Ada yang disebut dengan atrofi, ada yang disebut dengan hipertrofi, kemudian ada yang disebut dengan hiperplasi, dan ada yang disebut dengan metaplasi. Ya, jadi itu adalah tahapan-tahapan yang dialami sel yang kaitannya dengan kemampuan adaptasi sel terhadap dia mikroorganisme, patogen, gitu ya, lingkungan, gitu ya, dan sebagainya. Definisinya seperti ini ya, saya kira ini sudah familiar ya. Kalau atrofi ini malah pengurangan massa atau menyusutan, kalau hipertrofi sebaliknya yaitu membesar, kalau hiperplasi itu jumlahnya bertambah, kalau metaplasi perubahan dari jenis sel dewasa menjadi sel lain yang bersifat reversible atau tidak gitu ya. Reversible. Kemudian berikutnya adalah kerusakan sel ya. Cedera sel atau injury sel ya, cedera reversible, cedera yang relatif ringan dan kemungkinan sel kembali ke dalam bentuk semulanya itu adalah besar gitu ya. Kemudian kalau cedera irreversible itu yang nanti misalkan selnya sampai dengan
mati gitu ya, atau kematian sel itu yang dia biasanya cukup cukup parah gitu ya. Itu. Nah, penyebab kerusakan sel atau sel injury ini ya ada banyak ya. Beberapa di antaranya misalkan karena hipoksia atau kekurangan oksigen. Kemudian bisa karena juga bahan kimia ya, obat-obatan, toksik, racun, bisa dan sebagainya. Kemudian agen fisik ya, ada trauma ya, mekanik, ada trauma mekanik ya, benturan, ada trauma termal ya. Misalkan trauma akibat benda yang suhunya ekstrim ya, radiasi ya, listrik dan sebagainya, itu adalah juga bisa merusak sel. Kemudian karena agen mikrobiologi ya, tadi ya ada patogen ya, jamur, bakteri, virus dan sebagainya. Kemudian juga disebabkan karena mekanisme imun ya, misalkan adalah alergi gitu ya, karena alergi. Jadi alergi itu menganggap bahwa ada zat asing yang kemudian masuk sehingga sistem imun kita melawan ya dengan melakukan penyerangan tadi, bisa yang sifatnya dia itu mematikan sel-sel yang ada di tubuh kita gitu ya, atau juga nanti bisa kemudian mengganti dengan yang baru dan sebagainya. Kemudian juga ada gangguan genetik ya, misalkan gangguan kelainan metabolisme ya, kelainan enzim ya dan sebagainya, hormon. Nah, itu juga nanti bisa mempengaruhi kerusakan atau cedera sel. Kemudian berikutnya adalah karena ketidakseimbangan nutrisi, itu juga bisa menyebabkan injury gitu ya pada sel. Itu karena sel tidak mendapatkan nutrisi yang. Kemudian apa saja faktor yang berpengaruh dalam kerusakan atau cedera sel ya? Yang pertama tentu saja adalah jenis dan beratnya cedera. Ya, nah itu akan mempengaruhi besar tidaknya atau parah tidaknya kerusakan sel. Ya. Kemudian juga berikutnya adalah faktor jenis dan kondisi sel yang terkena. Ya, kenapa? Karena uh, tiap-tiap sel itu memiliki karakteristik yang berbeda ya. Misalkan terkait dengan kepekaannya ya, diferensiasinya, suplai oksigen dan darahnya, nutrisinya, dan juga usianya. Ya, jadi itu juga berpengaruh terhadap uh, parah tidaknya kerusakan sel atau sel injury. Nah, bentuk-bentuk perubahan degeneratif ya, sel yang cedera tapi tidak mati akan mengalami degenerasi gitu ya, atau pertumbuhan baru gitu ya, yaitu perubahan morfologi bentuk-bentuknya gitu ya. Kemudian uh, sehingga nanti kerusakan yang dialami ini menjadi tidak fatal atau tidak parah ya, atau yang istilahnya disebut dengan reversible gitu ya. Kemudian yang pertama misalkan degenerasi bengkak keruh ya, atau bengkakan sel atau cloudy swelling, yaitu terjadi penimbunan air di dalam sel yang rusak tapi merupakan kerusakan yang ringan gitu ya. Jadi ini sifatnya adalah kerusakan yang ringan. Nah, ini contoh ya tadi yang cellular swelling atau penimbunan cairan di dalam sel gitu ya. Ini ada di organ, kemudian di uh, berikan penumpukan cairan di dalam selnya sehingga gambarnya organnya uh, terlihat apa lebih lebih mengembang, kemudian tidak atrofi atau tidak mengecil ya, kemudian seperti tertutup utuh gitu ya, jadi seperti tidak rusak gitu. Kemudian bentuk-bentuk perubahan degenerasi yang berikutnya adalah yang kedua, misalkan degenerasi lemak ya, atau infiltrasi lemak atau steatonosis gitu ya. Perlemahan hati, misalkan penimbunan pada lipid di dalam sel yang rusak yang terjadi pada ginjal, jantung dan hati gitu ya. Secara makroskopis, perubahan pada jaringan terkena meliputi pembekakan jaringan, penambahan berat organ-organ terkena. Kemudian terlihat silinder berwarna kekuningan pada jaringan akibat kandungan lipid. Gitu ya. Jadi seperti ada luka-luka itu kemudian nanti ditutup oleh lipid atau lemak. Gitu ya. Harapannya nanti adalah organnya bisa kembali utuh. Gitu ya. Nah ini ya contohnya ya yang terjadi pada liver. Ya, ini misalkan alkoholik fatty liver ya. Jadi ini fatty atau lemak yang menumpuk pada hati seorang pecandu alkohol gitu ya. Jadi terjadi penumpukan-penumpukan lemak yang ada warna kuning-kuning di organ hatinya gitu ya.
Oke, berikutnya adalah kematian sel atau yang disebut dengan nekrosis, gitu ya, atau apoptosis. Jika kerusakan sel berlangsung terus-menerus, kemudian tidak terkontrol, maka sel tidak lagi dapat mengkompensasi dan tidak dapat melanjutkan metabolismenya. Jadi kesulitan untuk melakukan degenerasi tadi, gitu ya. Sehingga apa? Sehingga selnya akan mati, gitu ya, atau nanti disebut nekrosis, atau ini yang disebut sebagai irreversible, gitu ya. Jika sel yang telah mati masih tetap tinggal di dalam host base atau inangnya, akan terjadi hal berikut. Yang pertama, misalkan sewaktu-waktu sel hidup, enzim-enzim yang terkandung di dalam sel umumnya litik, tidak menimbulkan kerusakan pada sel, tapi enzim-enzim ini dilepaskan pada saat sel mati dan mulai melarut di berbagai unsur seluler. Gitu ya. Nah, pada saat sel mati terjadi perubahan secara kimiawi, jaringan hidup yang tepat di sekitarnya memberi respon terhadap perubahan itu dan menimbulkan reaksi peradangan akut. Ya, jadi kemudian nanti ada radang, ada pengiriman leukosit, ya, kemudian membantu pencernaan sel-sel yang sudah mati dan sebagainya. Nah, itu adalah mekanisme yang terjadi ketika sel yang mati tetap berada pada hospes atau inangnya. Gitu. Nah, apa perbedaan apoptosis dan juga nekrosis? Apoptosis ini adalah kematian sel yang terprogram. Artinya memang selnya ini mati memang direncanakan. Artinya tubuh kita sudah merencanakan usia selnya sekian, dia akan mati, kemudian akan ada degenerasi. Gitu ya. Nah, ini adalah apoptosis. Artinya adalah kematian yang memang terprogram. Gitu. Nah, bentuk kematian sel ini diprogram oleh informasi genetik yang telah ada di dalam sel. Ya, melibatkan sel-sel tunggal atau kelompok sel dan bila sel tersebut mati akan membentuk fragmen dan potongan-potongan terikat membran yang cepat difagositosis ya oleh sel di sekitarnya oleh makrofag atau dimakan ya gitu ya istilahnya seperti itu. Nah, apoptosis ini merupakan bagian pusat perkembangan normal ya berbeda dengan nekrosis yang tidak terdapat pada perkembangan normal dan merupakan respon terhadap cedera atau kerusakan toksik. Nah, apoptosis ini secara khas mengenai sel-sel individu yang tersebar dan tidak mengakibatkan peradangan ya, berbeda dengan nekrosis yang biasanya mengenai jalur-jalur sel di sekitar. Ya, nah itu adalah perbedaannya. Ini kalau kita lihat sini ya, nah ini ada apoptosis. Nah, gambar yang berikutnya ini adalah contohnya ada nekrosis. Kemudian dari nekrosis ini terjadi cell swelling ya, atau jadi makan untuk sel-selnya ya oleh makrofag dan sebagainya. Nah, apoptosis diperlukan untuk apa? Ya, pembentukan jaringan-jaringan baru, misalkan jaringan tangan, kaki pada janin, ya. Kemudian pengelupasan endometrium pada saat menstruasi, gitu ya. Jadi kan memang dibutuhkan dan terjadwal, gitu ya. Pembentukan hubungan sesuai sinaps di antara neuron di dalam otak, gitu ya. Kemudian kematian sel yang terprogram juga diperlukan untuk menghancurkan sel yang merupakan ancaman. Ya, misalkan sel-sel yang sudah terinfeksi virus, sel-sel dengan kerusakan DNA, sel-sel yang kaitannya dengan sistem imun, kemudian juga sel-sel kanker. Itu juga perlu ada proses kematian yang terprogram. Itu ya. Nah, ini adalah referensi yang mungkin bisa digunakan dan mungkin juga ada yang lebih update juga saya kira banyak yang bisa dilihat untuk mempelajari lebih dalam kaitannya dengan patologi dan patofisiologi. Oke, baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.